Perkenalkan, nama saya Priska Wina Silalahi. Saya akan menjelaskan materi tentang teks, prosedur, eksplanasi, dan deskripsi. Pengertiannya ialah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan tujuan agar pembaca seolah-olah merasakan atau melihat langsung apa yang digambarkan. Tujuannya yaitu pertama, menggambarkan objek secara jelas dan konkret. Yang kedua, membantu pembaca membayangkan objek melalui panca indera. Ketiga, menyampaikan kesan atau suasana. Lalu ciri-cirinya yang pertama yaitu menggambarkan sesuatu secara ilmiah. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang merangsang panca indera. Tiga, mengandung banyak adjektiva. Empat, bersifat subjektif dan objektif. Struktur teks ini ada identifikasi, itu memperkenalkan objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian, menggambarkan bagian-bagian objek secara rinci. Lalu yang terakhir ya bagian penutup, yaitu berisi kesimpulan atau pesan penulis. Teks deskripsi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu deskripsi subjektif. Isinya berdasarkan tentang kesan pribadi penulis. Lalu ada deskripsi objektif. Isinya berdasarkan fakta dan data apa adanya. Ketiga, deskripsi spasial, menggambarkan tempat atau ruang. Kebahasaannya yaitu menggunakan kata sifat, yaitu kata yang berfungsi untuk menerangkan, mengubah, atau memberi keterangan tambahan pada kata benda atau kata ganti. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja pasif, yaitu yang subjeknya berperan sebagai penderita atau dikenai suatu tindakan. Menggunakan majis metafora, gaya bahasa yang menggunakan kata atau kelompok kata bukan dalam arti sebenarnya, melainkan sebagai perbandingan atau kiasan untuk suatu objek. Lalu menggunakan majis personifikasi, gaya bahasa yang menggambarkan benda mati atau makhluk hidup bukan manusia, seolah-olah memiliki sifat berperilaku seperti manusia. Lalu ada kalimat rincian dan kompleks, kalimat yang memuat penjelasan atau uraian secara detail tentang suatu objek. Contohnya bisa kita lihat sama-sama seperti yang telah saya buat ini. Lalu ada teks eksplanasi. Teks ini adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau fenomena, baik fenomena alam maupun sosial. Tujuannya untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu, mengungkapkan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena, dan memberikan pemahaman logis kepada pembaca tentang suatu fenomena. Cirinya yaitu mengandung fakta, bersifat informatif dan ilmiah, disusun secara kronologis, dan bersifat informatif. Bahasaannya yaitu mengandung kata benda, yaitu kata yang merujuk pada orang, benda, tempat, atau konsep. Lalu ada kata kerja, kata yang menyatakan suatu tindakan, aktivitas, atau keadaan. Ada kata penghubung kausalitas, kata yang menghubungkan dua kalimat atau klausa yang menunjukkan sebab akibat. Lalu ada kata penghubung kronologis, kata yang menghubungkan kalimat atau klausa untuk menunjukkan urutan waktu suatu kejadian atau peristiwa. Lalu ada kata kerja material, kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik yang dilakukan oleh subjek. Lalu ada kalimat tidak langsung, kalimat yang melaporkan kembali ucapan atau perkataan orang lain tanpa mengutipnya secara langsung. Ada kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Contohnya bisa kita lihat bersama-sama seperti yang telah saya buat ini. Yang terakhir ada teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis untuk melakukan suatu aktivitas agar tujuan tercapai dengan efisien dan efektif. Tujuannya memberi panduan pada pembaca agar melakukan sesuatu dengan benar, efektif, dan efisien. Ciri-cirinya yaitu berisi langkah atau tahapan yang jelas, menggunakan kalimat perintah, urut dan sistematis,
sering memakai kata penghubung urutan, sering terdapat penjelasan alat dan bahan. Strukturnya ada tujuan, menjelaskan maksud atau hasil yang ingin dicapai. Bahan dan alat, menjelaskan bahan dan alat yang diperlukan. Langkah-langkah, berisi urutan cara yang harus dilakukan. Kebahasaannya itu ada kalimat imperatif, berfungsi untuk memberikan perintah, ajakan atau larangan. Ada kata kerja aktif, kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek melakukan suatu tindakan. Konjungsi temporal, kata hubung yang menandai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Ada kata keterangan cara yang menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Lalu ada kata keterangan waktu yang menjelaskan suatu tindakan terjadi. Dan yang terakhir ada kata keterangan tempat yang menjelaskan di mana suatu tindakan terjadi. Contohnya bisa sama-sama kita lihat di sini ya teman-teman.